Aku sekarang mau masak nih. Gladys lagi hamil kan? Iya. Nih, aku sekarang punya produk namanya shawarma. Ibu-ibu ini sibuk banget di dapur saya nih. Lihat apa sih? Ini aku lagi bikin shawarma with guacamole. Kemudian pakai omelet juga dan pakai brokoli. Waduh, pasti sahabat di rumah penasaran banget nih harumnya. Bisa saya walaupun pakai masker harum banget. Tapi ingat ya, ini adalah menu spesial kuliner buat ibu hamil karya sahabat saya adalah Citra Desya. Karena bergabung dengan komunitas organik di tahun 2012, Citra Desya langsung tertarik pada makanan sehat. Dan tahun 2014, perempuan kelahiran Bandung tahun 1980 ini kemudian membuat jasa boga atau catering untuk ibu hamil. Hingga akhirnya jasa boga Citra sudah menjangkau Jabodetabek. Mengusung konsep sajian bernutrisi sehat, Foods Around the World, Citra ingin memberi pengalaman berbeda bagi ibu hamil dan menyusui dalam membangkitkan selera makan. Apalagi pada trimester pertama kehamilan, ibu dan calon bayi harus mendapatkan asupan gizi dan nutrisi yang baik. Dan sejak tahun 2019 hingga sekarang, Citra menambah ilmunya dari Universitas Ludwig Maximilian Munich, Jerman. Ia berkuliah online untuk mendalami nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui, serta program bayi tabung. Nah, pasti sahabat di rumah ini penasaran banget nih. Citra, mungkin bisa ceritain nggak ada varian-varian apa aja sih buat ibu hamil gitu? Oke, untuk ibu hamil ini aku mau memperkenalkan ya. Ini ada buah, buku buah ya. Ini yang buah ya. Yang ini yang
kentang sebagai pengganti karbohidrat. Sebenarnya selain ini tuh bisa juga sih pakai ubi, kemudian bisa juga pakai misalkan kita suka pengen pakai kacang kedelai gitu, itu juga bisa. Nah ini ada juga untuk persiapan untuk ibu yang sudah memasuki semester ketiga. Ada daun katuk. Oh, daun katuk. Ya, seperti yang kita ketahui kalau daun katuk itu bagus untuk memperbanyak ASI. Sama seperti bayam juga ya. Betul. Oke, lalu kalau itu bisa dijadikan varian menu yang berbeda-beda ya? Bisa kok, ini bisa. Selain dari yang tadi yang dibuat ini apa? Coba yang ini shawarma with guacamole. Jadi dalamnya itu ada isian alpukatnya. Kemudian ini ada omeletnya juga. Kemudian ada sayurannya. Untuk sayurannya saya menumis memang tidak terlalu lama. Biar vitaminnya masih ada. Wow, sebenarnya manfaat menu yang kita pegang ini untuk ibu hamil apa sih? Ini full sama dengan full asam folat ya. Karena di dalamnya alpukatnya ada, untuk dagingnya sendiri proteinnya sudah terpenuhi. Kemudian untuk kalsiumnya ini di dalamnya udah ada dari keju sama ada dari yogurtnya juga. Kemudian ini ada brokoli yang bagus untuk antioksidan. Kemudian ada jamur, ini bagus untuk selenium ya. Terus kemudian ini sama ada telur, gitu yang bagus untuk pertumbuhan otak bayi juga. Wow, jadi sekarang selain asam folat dan tadi beberapa kandungan nutrisi lain, sebenarnya apa yang paling penting yang mesti ada dalam menu untuk ibu hamil? Sebenarnya untuk menu semuanya semua harus terpenuhi ya, gitu. Baik dari vitamin A, B, C, D, E, K, kemudian zinc juga gitu, kemudian asam folat juga gitu. Pokoknya semua tuh sebenarnya harus seimbang, nggak boleh pilih-pilih gitu, karena kalau pilih-pilih nanti jatuhnya tidak seimbang ya gitu untuk kebutuhan gizinya. Ini juga ada tahu tempe ini, ya? Iya betul, tahu tempe ini kan gampang banget ya ditemuin di mana-mana pasti ada. Ini juga bagus, tinggi asam folat, kacang-kacangan juga gitu. Terus kemudian kacang hijau. Kacang hijau. Nah, kacang hijau juga ini bagus karena dia apalagi kalau yang baru hamil kemarin ini yang lagi usia segini ini bagus banget untuk janin di bayi itu biar rambutnya makin tebel. Oh, tuh ayo digaduh aja. Diolah ya, ini harus diolah. Juga bagus ya, Kak. Iya, dibikin bubur. Itu juga memperbanyak. Ini yang proteinnya tinggi nih, ya kan? Ya, betul banget. Ini tuh nggak kalah loh sama ikan salmon. Kebanyakan ibu-ibu itu fokusnya sama ikan salmon. Padahal sebenarnya ikan kembung ini juga tidak kalah banyak sekali vitaminnya daripada ikan salmon. Nah, ada nggak do and don'ts-nya dalam menyiapkan menu untuk ibu hamil? Ini buat para suami, siapa tahu ya? Ya, betul banget. Sebenarnya kalau do-nya, tadi udah kita ngobrol-ngobrol itu harus banyak vitamin yang asam folat lah segala macam lah ya, seimbang gitu. Nah kalau don'ts-nya ini aku akan ngasih contekan yang gampang banget diingat, yaitu Big MC. Big MC itu dari buah-buahan dan sayuran yang tidak boleh terkena pestisida. Kemudian untuk I-nya, ikan, daging, dan juga ayam harus matang. Untuk G-nya, gula jangan memakai yang sintetik gitu. Terus kemudian M-nya makanan berpengawet, hindari makanan berpengawet. Jadi kalau bisa makanan itu semuanya fresh. Fresh ya. Ya betul. Kalaupun misalkan ada juga yang aduh aku pengen makan hamburger gitu, boleh nggak sih? Tapi katanya takutnya junk food gitu. Sebenarnya boleh, asalkan rotinya kita bikin sendiri, berarti tidak mengandung pengawet dong. Iya, betul. Dagingnya kita bikin sendiri tidak mengandung pengawet juga, aman jadinya. Terus kalau untuk C-nya yang terakhir itu adalah kafein. Ya dihindari dulu ya kafeinnya. Nah, gimana kalau pagi ini kita buat sesuatu yang menyegarkan gitu? Tadi kita ngomongin makanan, minuman gimana? Boleh. Boleh. Kita mau buat apa nih? Kita sekarang mau bikin jus dari buah naga dan kemudian dari pisang yang akan dicampur dengan yogurt dan juga madu. Oke, sambil siap-siap, saya ingin pamitan dulu sama sahabat di rumah ya. Tidak terasa 1 jam, kita sudah memberikan begitu banyak hal-hal dan informasi penting yang perlu diketahui untuk ibu hamil dan juga calon bayi. Semoga ini bisa membekali sehingga membuat ibu hamil dan juga calon bayi tetap sehat dan nyaman. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda.
Tetap terapkan protokol kesehatan. Selamat pagi dan sekarang kita lihat pembuatan minuman yang sehat untuk ibu hamil dan calon bayi. Oke, sekarang kita pakai dulu ininya. Mungkin boleh tolong dibantu dengan dimasukkan dulu buah, dimasukkan es batunya. Ini kita potong ya. Ini kalau ibu hamil nggak boleh terlalu banyak ya Kak? Jangan terlalu banyak. Sebenarnya nih ya, ini mitos juga nih. Oh, mitos. Ada mitos bilang katanya kalau banyak makan es nanti jadi gede. Ingat kan? Iya, Itu benar-benar. kayaknya mitos ya. Mitos ya. Karena sebenarnya kalau es batunya nggak dipakein gula, ya nggak akan jadi gede. Hanya isi air putih. Tapi kalau misalkan gula ini batunya dikasih Pemanis buatan. pemanis buatan atau dikasih gula, pasti mempengaruhi. Oke, Cukup Kak? cukup. Kemudian untuk buah naganya ini segini aja. Iya. Kayaknya harus kita potong lagi nih ya. Iya. Oke. Wow. Terus kemudian untuk pisangnya, Pisangnya. ya kita ambil satu. Jadi ini sudah komplit semuanya. Udah ada pisangnya, udah ada buah naganya. Kemudian kita tinggal tambahin yogurtnya. Oke. Untuk yogurt sesuai dengan kebutuhan aja ya. Ya. Misalkan kita suka Asam. asam, ya Banyakin gitu ya. banyakin. Kalau misalkan kita nggak terlalu suka asam, cukup 3 sendok gini. Ini sudah memenuhi semuanya. Belum di ini aja udah ngecas ya. Kemudian kita masukin untuk pengganti gulanya. Ini sebenarnya bisa tanpa madu pun bisa ya. Oke. Tapi kalau misalkan yang suka dengan manis bisa pakai madu. Ya, mengganti gula dengan madu gitu ya. Iya betul. Karena kan madu banyak manfaatnya. Ini juga ya. secukupnya lah ya, sesuai ini ya kebutuhan. Oke, kayaknya segini juga cukup ya. Kita tambahin juga airnya ya. Air, oke. Ini kalau ini secukupnya juga. Ya. Karena kalau nggak ditambahin air kadang-kadang suka agak susah muternya nanti. Oke, kita masukin ya. Silahkan, Bumil, tolong dipencet. Wow. Cantik banget warnanya. Jadi buah naga ini karena tinggi antioksidan, cuman kan kadang orang senangnya yang melek-melek ya, gitu. Padahal ini tuh gampang, harganya murah gitu. Jadi untuk mencari sesuatu yang bergizi untuk ibu hamil itu nggak mesti mahal, gitu. Oke nih Kak. Tinggal dituang aja. Oke. Begini aja. Ya. Oh yes. Ini mau Dituang di sini ya, aja. langsung lah. Tuang aja langsung. Buat Gladys. Ya. Buat Gladys spesial. Sehat banget ini. Waduh. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Boleh nih diangkat sama Mbak Citra. Aku angkat juga. Ini dia makanan sehat dan minuman sehat untuk ibu hamil. Karya dari Citra Desya. Selamat menikmati.